latihan. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Baik sekali shalom. Ada sukacita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita datang bersama saya puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua sehingga kita boleh ada memasuki bulan yang baru, bulan Maret di tangga yang ketiga. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih dan kekurangan Tuhan. Amin. Kita akan mulai dengan ibadah minggu raya kita, jemaat Nehemia dan Pura di hari ini. Mari siapkan tubuh jiwa roh untuk masuk dalam hadirat Tuhan, beribadah, membawa setiap korban syukur dan penyembahan kita bagi Tuhan dan menerima kuasa firman Tuhan di hari ini. Saya mengundang dengan penuh kasih jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri dan kita akan membuka ibadah di pagi hari ini. Kita akan pujian haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan tubuh jiwa roh kita. Hari ini kita datang untuk memuji, menyembah, dan menerima kuasa firman Tuhan hari ini. Haleluya, 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 haleluya.
Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, Pencipta langit bumi, laut dan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Kiranya urapan dan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati jemaat sekalian GKR Nehemia Abepura di dalam ibadah Minggu Raya pagi saat ini. Haleluya, sama-sama yang siap beribadah katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan selamat beribadah. Baik, sekali lagi shalom. Shalom, puji bagi nama Tuhan. Bapak-Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan, pujian, bahkan semua korban syukur yang akan kita bawa hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah informasi untuk kita semua sebagai jemaat Tuhan GKN wilayah Papua, secara khusus GKN Nehemia Abepura. Jika Bapak Ibu masuk di pintu depan, Bapak Ibu akan melihat amplop. Dari amplop perpuluhan, ucapan syukur, diakonia, ada satu amplop NMI, Persembahan Pasca Nazaret Misionis Internasional. Amplop ini disediakan menjelang masa Prapaskah yang selalu dilakukan setiap tahun di seluruh GKN yang ada di Indonesia, di Papua, bahkan di seluruh dunia. Untuk itu mari dengan penuh kerendahan hati, dengan sukarela, Bapak Ibu jemaat dapat memberikan persembahan ini akan diberikan untuk menjelang Paskah nanti. Kita sudah masuk dalam minggu-minggu Prapaskah. Untuk itu kami perlu informasikan Bapak Ibu jemaat bisa mengambil bagian untuk memberi persembahan lewat amplop NMI. Terima kasih. Baik, kita akan masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita membawa setiap penyembahan kita, korban syukur kita dari Tuhan. Saya sungguh percaya bahwa hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Biarlah ini bukan sebagai rutinitas kita sebagai orang Kristen setiap hari Minggu kita datang kepada Tuhan, tapi biarlah ini menjadi bagian kerinduan kita yang begitu dalam untuk ada dalam hadirat Tuhan. Mari kita masuk dalam penyembahan. Kita membuat pujian yang berkata, inilah rinduku.
betapa dahsyat, betapa luar biasa kasih-Mu bagi setiap kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena besar kasih setia-Mu bagi setiap kami Bapa. Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, syukur, hormat kami bawa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami begitu menyadari hari-hari hidup kami penuh dengan masalah, tantangan dan pergumulan. Tetapi hari ini kalau kami masih kuat, kami masih bisa berdiri dan kami bisa datang untuk menyembah Tuhan di rumah-Mu. Itu karena kasih-Mu Tuhan. Kami hari ini datang bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu baik. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu bagi kami. Kami boleh ada karena Tuhan melayakan kami. Tuhan, kami kedapatan tidak setia, kami kedapatan berdosa dan menyakiti hati-Mu, juga hati sesama kami Tuhan. Hari ini kami merendahkan diri, kami datang, kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ingatkan kami bahwa 2000 tahun yang lalu Engkau mati di Kalvari untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan tolong kami supaya kami semakin setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mohon pujian penyembahan. Kita mau katakan kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita katakan kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya. Bapak Ibu saudara dan saya berharga, Tuhan mau mati untuk saudara dan saya. Amin. Tak ada seperti kasih-Mu. Sekali lagi dari awal kita akan pujian ini, mari bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari sembah Dia dan katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari semuanya Dia naikkan syukur bagi Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita menyatakan dan akan menjadi sebagai janji iman kita. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Mari sembah Dia dan bersyukur. Ketika Dia serahkan anaknya, kita berharga Bapak Ibu. Tuhan mau mati untuk kita. Kalau saudara dan saya berharga, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Saudara, Engkau dan saya berharga, Engkau dan saya mulia. Siapakah kita sehingga Dia rela menjadi manusia, menebus kita? Terlalu besar, terlalu mahal apa yang sudah Yesus berikan untuk saudara dan saya. Jangan sia-siakan segala kasih karunia anugerah yang Tuhan beri bagi kita, saudara. Mari mengucap syukur. Tuhan sudah memulihkanmu, Tuhan sudah mengampunimu. Mari bawa setiap syukur kita bagi Tuhan. Mari berterima kasih, katakan Tuhan Engkau baik. Terima kasih Engkau telah menebus kami. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Tubuh-Mu tercabik-cabik untuk menebus setiap kami, Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Hari ini kami menyadari, Tuhan, kadang kami tidak setia, kami lalai. Kami menyakiti hati-Mu, Tuhan, lewat setiap kehidupan kami. Tapi karena anugerah-Mu, Bapa, tangan-Mu terbuka untuk menerima setiap kami kembali dan memulihkan setiap kami. Segala pujian, syukur, hormat kami bawa hari ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang besar, kami memuji dan memuliakan Nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan yang paling meriah, Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, apakah engkau bangga menjadi umat tebusan Tuhan? Amin. Mari yang bangga menjadi umat tebusan Tuhan, amin, katakan bersama saya, haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Pandang kiri kanan, berikan senyum yang manis, depan belakang. Haleluya. Kalau hari ini kita boleh ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari buka kitab saudara untuk membuka setiap kehidupan kita di awal bulan. Mari kita sama-sama membaca dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Mari buka kitab kita akan membaca Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 sebagai pujian Mazmur, pujian kita bagi Tuhan. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, katakan amin. Dan juga bisa lihat di fokus di depan. Kita akan membaca Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 bersama-sama. Dengan perikop ke-10 firman 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan ingini rumah sesamamu, jangan ingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu silakan keluar dari tempat dudukmu. Mari jangkau semua orang yang ada dalam ruangan ini. Katakan Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Amin. Mari keluar. Kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Ya? Tidak memandang suku, tidak memandang ras kita, tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam puji-pujian kita hari ini. Mari bebaskan rohmu untuk memuji Tuhan, dan kita mau bersama-sama mengagunkan dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan puji-pujian setinggi-tingginya langit dan terbit matahari, dan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Musik. Haleluya. Mari tepuk tangan, saudara. Setinggi-tingginya langit, kasih Yesus lebih tinggi dari semua. Amin. Mari katakan, setinggi-tingginya langit, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesus
setiap beban kita, masalah kita. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi jangan lupa untuk terus memuji Tuhan. Amin. Amin. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah yang mahal. Mari berdiri untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Kita akan pujian dengan sukacita oleh darah anak domba. Tuhan luar biasa. Yesus baik bagi kita semua. Melengkapi syukur kita, ibadah kita di hari ini. Mari kita berikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Apapun yang sudah Bapak Ibu siapkan, mari beri untuk Tuhan. Sekali lagi, satu informasi yang perlu saya sampaikan. Mungkin tadi ada beberapa jemaat yang belum datang, bahwa di depan tersedia amplop NFI. Amplop ini untuk persembahan Paskah Nazarene Mission Internasional. Jemaat dimohon partisipasi ya.
Apapun yang Bapak Ibu berikan akan kita berikan kepada NMI. Sekali lagi ada amplop persembahan Paskah. Kami mengajak untuk setiap jemaat Tuhan di Nehemia untuk berbagian dalam persembahan ini. Amplopnya ada tersedia di depan. Silakan diberikan dari setiap apapun yang kita punya. Kita beri untuk menopang pekerjaan Tuhan lewat GKN di tanah Papua, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita mengiringi persembahan kita di hari ini. Kita akan pujian, ku bawa syukurmu. Kita angkat drive-nya. Mari kita belajar sama-sama. Selain yang terbaik, selamanya ku kan selalu menyembahmu. Mari bawa hidupmu sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Ini baik, minta anak-anak semua maju, anak-anak sekolah minggu. Mari terima berkat di awal tahun untuk memulai sekolah minggu di bulan ini. Sambil guru sekolah minggu menyiapkan, kita mengangkat pujian, katakan salibnya, salibnya. Mulia
dari kecil untuk mereka mengenal tentang rumah Tuhan. Mereka belajar untuk ibadah bersama dengan orang tua. Karena kita percaya ketika mereka bayi kecil selalu diberikan kebiasaan oleh orang tua di dalam ibadah-ibadah, itu membentuk roh dan jiwa mereka. Sehingga mereka besar, mereka menjadi orang Kristen yang mengenal dengan sungguh dekat dengan Tuhan, ya. Jadi jemaat-jemaat yang punya anak-anak di rumah, jangan bosan-bosan, ya. Jangan jenuh-jenuh membawa anak-anak kepada Tuhan. Sangat penting karena firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah yang memilikinya adalah anak-anak, ya. Bawa mereka untuk melekat kepada Tuhan. Kita akan masuk sekaligus di dalam doa syukur dan syafaat permohonan sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita minta berkat dulu untuk anak-anak. Setelah itu kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang punya langit, bumi, laut dan segala isinya, Allah Bapa yang bertata di atas setiap pujian, pengagungan, syukur yang kami naikkan. Segala hormat, segala puji, sembah kami agungkan lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadirat-Mu di pagi hari ini. Dan kami percaya lewat puji-pujian, lewat doa penyembahan yang kami naikkan di pagi hari ini, lewat altar-Mu yang kudus ini Bapa, Engkau hadir dan Engkau bertata di atas setiap persekutuan, bahkan penyembahan pujian yang kami lakukan. Pagi hari ini memulai seluruh pelayanan di bulan yang baru, secara khusus kami minta berkat dan urapan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus bagi anak-anak sekolah minggu GKN Nehemia Abepura. Kiranya Allah Bapa di sorga mencurahkan kasih karunia, mencurahkan Roh-Mu yang kudus, mencurahkan roh kebenaran bagi anak-anak kami ini Tuhan, supaya lewat wadah sekolah minggu, walaupun mereka masih kecil, belum mengerti banyak, orang tua yang membawa mereka ke rumah Tuhan, tapi kami percaya dengan iman Roh Kudus bekerja dan melawat kehidupan anak-anak kami. Tuhan memberkati, mengurapi semua anak-anak yang hari ini siap memulai ibadah sekolah minggu, dan juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan mengurapi di dalam pelayanan di bulan yang baru ini Tuhan, bulan Maret. Kami juga berdoa untuk jemaat supaya kami sungguh-sungguh dengan serius mempersiapkan anak-anak kami, mulai dari bayi, balita, pratama, tangguh sampai remaja, supaya mereka diajar lewat ibadah-ibadah yang dituntun oleh orang tua. Untuk semua persembahan yang sudah kami berikan di pagi hari ini, mari Tuhan Yesus berkati dan kuduskanlah, supaya apa yang kami beri ini terus kami persembahkan bagi pekerjaan Tuhan lewat gereja GKN Nehemia Abepura. Terima kasih Bapa. Ampuni salah dosa yang kami buat, mendukacitakan hati-Mu. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan hari ini kita akan dimulai oleh hambanya Ibu PDP Magdalena Kanifan. Untuk itu mari kita semua sekali lagi saya mengajak kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan untuk menerima kuasa firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, engkau yang datang hari ini dengan beban masalah pergumulanmu, jangan lihat masalahmu, jangan lihat pergumulanmu, jangan lihat sakit penyakitmu, tapi lihatlah ke depan. Ada Yesus yang besar, yang sanggup memberikan kekuatan, yang sanggup memberikan pemulihan, yang sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Mari kita sambut firman Tuhan. Yesus telah mati di Kalvari, menebus dosa-dosa saudara dan saya, sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian karena salibnya. Mari kita akan menjadi sungguh-sungguh dari dalam
hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Mari katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Benar Tuhan, karena salibmu kami menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Mari sekali lagi kita akan pujian ini. Mari siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu.
kasih Bapa, karena kami memiliki Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami ada di tempat ini karena betapa besar kasih Allah Tuhan bagi jemaat manusia, bagi jemaat Nehemia, bagi umat manusia di seluruh bumi. Bukan oleh karena kekuatan kami, tapi oleh karena Roh Kudus, sehingga kami boleh melangkahkan kaki, kami mengambil bagian di rumah. Banyak orang tidak sadar Tuhan, mereka mengikuti keinginan hawa nafsu dunia Tuhan, sehingga mereka lupa hal yang terpenting, hal yang paling kudus Tuhan, yaitu kami datang di hadapan-Mu, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari kami tidak punya kuasa, tapi saat ini kami ucap syukur padamu karena cinta-Mu buat kami, sehingga Kau berikan firman ini bagi kami Tuhan. Mari sucikan dan kuduskan tubuh jiwa roh kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah dan domba Allah, kuasa dari dunia yang ingin mencuri damai sejahtera demi firman Tuhan, buat kami tidak konsentrasi, tidak tenang. Kami sehati, kami ikat dan tolak dari tempat ini demi nama Yesus Kristus. Bersabda berfirman buat kami Bapa, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Tuhan juga tolong hamba sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran dan isi hati Allah kepada kami semuanya. Dalam Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk tim altar. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, ada sukacita. Ya pagi, apalagi mendung ya, rintik-rintik. Di dalam hati pasti ada peperangan, ya. Ada waktu melangkah mau ke gereja beribadah, sebagaimana hukum Tuhan untuk kita menguduskan hari Tuhan, ya. Terjadi peperangan kadang-kadang, ya. Ada halangan-halangan yang membuat kita kadang-kadang lebih menyerah, tidak usah melangkah. Seberapa saudara ada di hidup ini saudara? Saudara orang yang berbahagia. Amin. Saudara acara, ya. Ya. Kalau orang-orang biarpun dia masih muda, tapi kalau dia tahu lagu tempo dulu berarti dia tukang acara, ya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini yang minggu ini kita memperingati, ya, kita masuk dalam Advent yang kelima. Kita tidak sadar. Tadi saya tanya Ibu baru ini Advent yang berapa kelima? Ya, cepat sekali saudara. Ya, berarti kita harus di hari-hari Advent ini, mari kita mengintrospeksi, ya. Kita merenungkan cinta kasih Tuhan. Kita bagaimana dalam mengikut Tuhan ini. Apakah betul-betul kita sungguh-sungguh, ya? Betul-betul dan sungguh-sungguh, ya, dalam mengikut Tuhan. Apakah kita betul sudah mengenal Tuhan, mengerti, menerima cinta kasih dan kebaikan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu saya dalam minggu Advent yang kelima ini, saudara, saya mengajak kepada jemaat, ya, sebelum kita masuk hal-hal penderitaan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan, datang tiap rajin ke gereja, ya, rajin membaca firman Tuhan, saudara. Tapi apakah betul-betul kita sudah memahami itu? Kita merasapi firman Tuhan ini, saudara. Saudara yang Yesus kasihi, setelah Musa meninggal, ya, kalau kita lihat dari kitab Ulangan, tidak ada lagi nabi, ya, yang bangkit. Musa diceritakan bahwa Tuhan Allah menyertai Musa, ya, dalam perjalanan yang luar biasa. Musa seorang manusia penuh kelemahan dan keterbatasan juga harus menghadapi persyaratan, tantangan dan bangsa Israel, saudara. Dari Musa dia Allah memerintahkan untuk membelah laut Merah, ya.
mujizat-mujizat Tuhan, dari batu bisa keluar air. Tapi apa saudara sayangnya, Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, hanya Yosua. Musa yang berjumpa dengan Allah muka dengan muka 40 hari ya, jadi gunung ya, sehingga waktu turun saudara wajahnya bersinar. Nabi Musa yang diutus oleh Allah untuk membuat 2 laut batu, di mana setiap hari Minggu kita membacakan 10 hukum Tuhan, saudara. Ya, saudara, saya yakin dan percaya. Ya, saya baca, ya, saya renungkan juga lewat kesaksian di media maupun juga media maupun di mana-mana kita ada di saudara. Kita diberikan firman Tuhan di saudara. Karena Allah mengasihi saudara dan saya, saudara. Tapi kadang-kadang kita main-main anggap sepele firman Tuhan. Hamba Tuhan bicara sampai babusa juga masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Kita pikir kita baptis sudah belum selamat. Tidak cukup, saudara. Allah berikan tugas dan tanggung jawab untuk saudara masing-masing pribadi maupun juga saya untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita lihat saudara dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Baik, kalau sudah dapat saudara katakan amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama. Perjanjian Lama dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8. 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kata-kata ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa saudara? Kita hati-hati supaya bisa kita apa? Beruntung. Pembacaan yang kedua, saudara, dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-25. Sudah dapat saudara? 1:3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya, saudara. Saudara akan berbahagia, saya akan berbahagia. Jika apa saudara? Kalau kita meneliti hukum Tuhan dan kita bertekun dan kita mau sungguh-sungguh, saudara. Berulang kali sedang. Kenapa banyak orang Kristen, pendeta sekalipun, di tengah perjalanan dia bisa jatuh, saudara? Karena dia kurang sungguh-sungguh. Dia tidak hati-hati, saudara. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kadang orang menganggap sepele firman Tuhan, ya. Kadang pikir, firman Tuhan itu tidak masuk akal itu. Kenapa begitu, saudara? Firman Tuhan katakan, ya, kalau pipi kiri dipukul, kau berikan yang kanan. Masuk akal tidak, saudara? Saudara dihina, ya, atau saudara pas jalan, saudara dipukul. Ya kalau dipukul sama orang yang tidak waras, ya mungkin kita menyadari, ya. Tapi kalau orang baik-baik ini baru dia pukul saudara, atau saudara bilang, ya kau pukul, saya pukul pikir lagi, saudara, ya. Atau mungkin dia coba saudara punya motor atau kendaraan lain, terus saudara bilang, yo
daripada kau jelek-jelek. Ya, masuk akal tidak saudara? Waktu Petrus saudara, Petrus disuruh Yesus ya, mereka menepi ya, pura-pura mereka menepi. Mereka sudah lelah semalaman mencari ikan tidak dapat saudara. Waktu mereka merapatkan perahunya ke pantai, Yesus naik. Yesus katakan, Petrus, kau berlabuh ke sana, tebarkan jalanmu ya. Di kitab Lukas itu ya, Lukas 5 ayat 5. Tapi Petrus katakan apa? Karena engkau yang mengutus aku, karena engkau yang menyuruh, karena engkau Yesus yang menyuruh. Kalau aku sudah capek ya, aku ahli dalam mencari ikan, tapi karena engkau yang menyuruh, aku pergi. Yang terjadi apa saudara? Petrus melakukan jalannya. Mujizat terjadi tidak? Berkat Tuhan terjadi tidak? Berkat Tuhan melimpah saudara. Sampai apa saudara? Simon ya, teman-temannya dipanggil perahu yang satu. Ikan penuh sampai mau tenggelam. Mari bantu kami supaya ikan lain di perahu. Simon katakan, ya, dia merasa takut, tapi Yesus katakan, mari. Simon jangan takut. Engkau tidak akan menjadi penjala ikan, tapi engkau menjadi penjala manusia. Saudara, kadang kita takut dengan situasi, keadaan, kesulitan yang terjadi, saudara. Kita berdoa belum dapat jawaban. Tapi apa saudara? Allah dia tahu persis, ya, segala sesuatu indah pada waktunya saudara. Baik mereka yang cari pekerjaan dulu sampai umur semua 30, saat tes tapi pekerjaan belum dapat ya. Saat rumah tangga ini bagaimana berdoa tapi belum pulih juga ya. Sapu ekonomi belum naik ya, begini saja di bawah mimpi. Tapi saudara, kalau ikut Tuhan, mengikuti firman yang kita lakukan, maka apa saudara? Berkat itu akan menyertai saudara dalam perjalanan hidup saudara. Bagaimana kita bisa mendapat berkat dari Tuhan saudara? 3 hal, yaitu kalau kita mau meneliti, bertekun, dan kita mau sungguh-sungguh saudara. Yang pertama, kita lihat di Yakobus tadi ya saudara. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu yang kaya kasih, kita dituntut ya, dituntut untuk kita memiliki firman Tuhan. Kadang orang sudah senang, saya sudah baca perjanjian lama sampai baru, ini sudah 4 kali ya. Tapi apakah itu membaca dia sambil meneliti saudara? Tapi yang Allah tuntut saudara, kita meneliti, kita cermati ya, kita memeriksa secara menyeluruh, dan juga supaya kita dapat memahami maksud firman Tuhan itu untuk saya dan juga untuk orang lain. Soal meneliti saudara, Bapak-Bapak senang lihat di televisi itu daerah-daerah luar negeri lainnya. Peneliti mereka dengan setia ya, meneliti alam, meneliti tumbuh-tumbuhan, hewan yang ada ya. Kita yang sekarang ada di duduk enak saja saudara. Wah, kenapa panas sekarang ya? Kenapa tidak hujan? Kenapa hujan saja? Kenapa binatangnya sekarang kurang? Tapi Allah sudah menempatkan orang-orang yang meneliti di bidangnya masing-masing di bumi ini untuk menjaga bumi dengan segala isinya saudara ya. Bahkan peneliti lain
mengatakan ya bahwa bumi ini berapa tahun ke depan ya. Jika panas terus maka es akan mencair, nanti benua ini akan tenggelam dan sebagainya dan sebagainya. Saya nonton saya sambil berpikir Tuhan, mereka begitu ya tidak pikir lagi untuk keluar dan istirahat atau bagaimana ya. Tapi karena tanggung jawab itu ya, yang mereka emban tugas ini, mereka meneliti ya. Kadang-kadang mereka naik di puncak es yang paling tinggi saudara ya. Tapi apa? Karena ini untuk kepentingan seluruh dunia secara global, mereka terus meneliti, mencari hal-hal untuk bagaimana perkembangan selanjutnya tentang bumi ini. Jadi saudara, Tuhan mau untuk saya dan saudara belajar untuk menggali kebenaran firman Tuhan, untuk mencari kebenaran bukan pembenaran saudara. Dan kita lihat orang-orang yang berhasil ya, karena mereka apa? Seperti Raja Salomo. Raja Salomo adalah orang yang gemar belajar, sehingga dia disebut sebagai raja yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan beberapa minggu lalu dalam konser-konser kita ya, kita terus didengungkan, ditegur ya, oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, mendekat kepada Allah, kita akan diberikan hikmat ya. Hikmat lebih berharga dari yang lain ya. Tanpa hikmat walaupun kita pandai ya, maka itu tidak akan sempurna saudara. Jadi saudara, kita dikatakan kita berbahagia, kita akan menerima berkat Tuhan jika apa saudara, kita melakukan hal yang pertama, kita meneliti kebenaran firman Tuhan. Jangan sepotong-sepotong saudara. Kalau sepotong-sepotong itu teman-teman pengasuh saya katakan, bukan IPA ya. Yang najis itu bukan yang masuk, yang najis itu yang keluar ya. Jadi mau minum mabuk lah, bla sebagainya tidak apa-apa ya. Karena apa? Pengertian firman Tuhan banyak sepotong-sepotong saudara ya. Tuan tanah juga datang ke kita bilang, dari itu isi itu dengan kertas itu, mari saya sebut firman Tuhan ini, cepat ini bla bla bla. Saya bilang, maaf, firman Tuhan itu suci dan kudus. Firman Tuhan itu dari Allah yang maha besar yang kudus. Tidak boleh firman Tuhan itu untuk didebatkan. Firman Tuhan itu untuk bicara dalam keadaan yang tidak benar. Saya bilang gitu. Dia bilang, tidak boleh. Saya bilang gitu. Kita tidak boleh saudara perkatakan firman Tuhan itu hal yang sembarang-sembarang, untuk bermain, bercanda ya, atau untuk memeras seseorang, menjebak seseorang. Mana ayat mana itu? Yang kita tidak boleh itu mabuk-mabuk dan sebagainya. Ada saya bilang. Tapi saya tidak mau. Firman Tuhan ini dijadikan untuk apa? Berdebat ya. Untuk siapa yang pintar, siapa yang tidak, siapa yang bisa hafal, siapa yang tidak ya. Tapi firman Tuhan Allah mau kita pelajari, kita teliti ya, supaya kita betul-betul tahu ini ya. Dan sampai ini belum datang. Yang mudah-mudahan belum bisa datang ya. Karena kalau datang itu selalu operasi saudara. Yang kedua saudara, tadi Bang Yakobus katakan ya, supaya kamu berbahagia dan dari perbuatan kita mulai berkat dari Tuhan. Pesan dari Yosua 1:8 tadi. Yang kedua yaitu bertekun. Karena kesibukan kita membuat kita tidak tekun berdoa. Amin. Tidak tekun untuk membaca firman Tuhan. Atau tengah malam, atau sudah lambat ya. Kita mau buru, mau ke pasar, mau ke kantor, antar anak sekolah dan sebagainya saudara. Tapi saudara yang Tuhan kasih, kita mau bertekun kalau dari diri kita sendiri ada niat, ada kemauan ya. Dan kita menghargai Tuhan, kita menghormati Allah ini sebagai Allah yang kudus, Allah yang suci ya. Bukan kita bertekun karena supaya kita dapat berkat-berkat itu saudara ya. Tapi selain dari itu yaitu apa?
berkat surga, saudara. Hal yang dunia ini perlu juga, tapi itu akan dimakan dengan saudara. Allah katakan semuanya akan sia-sia. Saudara, dalam saya bisa bicara ini jemaat juga bisa pernah alami itu, ya. Saya bisa mengalami proses Tuhan yang luar biasa, dan saya dapat berkat untuk anak-anak, anak cucu, mantu-mantu juga, yang seperti tadi Ibu Gembala katakan, bawa anak-anak itu ke dalam rumah Tuhan, bawa anak-anak dalam persekutuan di rumah saudara. Saat dulu waktu Bapak belum bertobat saudara, Anissa masih kecil-kecil, tapi dalam doa dan puasa dan berdoa bersama dan mereka mau berusaha sendiri. Saya ajar anak-anak, walaupun mereka tidak mengerti apa, cuma tahu amin haleluya. Tapi apa saudara? Pada situ mulai Tuhan sama suami, Bapak itu selalu ajak anak. Bapak tidak ada kendaraan saudara. Kita les-lesan itu apa? Kita tak ada hujan panas saudara. Lari pegang gitar. Zaman dulu kalau orang lari bawa gitar, apalagi perempuan ini bawa gitar, orang melihat terus sebelah mata saudara, ya. Mereka buka sinis, ya. Tapi saya dalam hati ini saya bawa gitar, terus saya mau melayani Tuhan. Saudara yang kasih dari Kristus, kita tekun. Mungkin hari ini kita belum dapat, besok belum dapat, lusa belum dapat. Tapi kita tahu kita menyembah Allah yang hidup, Allah juru selamat kita, ya. Kita dengan tekun saudara. Saya ajak anak-anak saya berdoa. Saya ajak mau pagi, mau waktu siang atau malam, ya, itu saudara. Jadi saudara, sesibuk apapun saya, ya, walaupun saya harus mencari nafkah, ya, dengan keterampilan saya, ya saudara. Saya mau bikin kebun, mau cari bikin kebun, cari air, cari kayu dan sebagainya, saudara, lakukan. Tapi saudara, saya tidak lupa dengan jam yang saya sudah komitmen, saya putuskan saya jam itu sesibuk apapun, walaupun saya di dapur di mana, saya lari, saya berlutut di kamar, saya menghadap kepada Tuhan. Kalau umpama tidak bisa, ya saya di sudut dapur atau sedang jalan satu diam sangat hati kepada Tuhan. Dan saya rasakan saudara, saat kita tekun dengan jam-jam doa kita, keputusan kita kepada Tuhan, sesulit apapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun saudara, kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk kita menghadapi problem-problem apapun di depan kita, kesulitan di depan kita saudara. Kita akan diberikan kelegaan. Matius 11 ya, ayat 28 saudara. Mari coba kita buka saudara. Matius 11 ayat 28 dan 30. Ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang berpasan dan belajar, karena aku lemah lembut dan rendah hati, kamu akan mendapat ketenangan. Sebab aku yang berpasan itu enak dan bebanku ringan. Kita pikul beban kok enak, pikul beban kok ringan saudara. Kalau kita sendiri tidak mampu saudara, ya, kita pasti akan lesu, ya, tidak kuat saudara. Tapi lewat perantaraan Roh Kudus, Dia berikan saudara dan saya penghiburan, kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semuanya. Bapak Ibu yang dalam kantor ya, pegawai negeri macam Bapak Pada Gembala dan Ibu, mereka harus lembur-lembur untuk pekerjaan yang luar biasa berat. Nah, Ibu katakan kadang-kadang dalam mampu. Tapi kenapa Ibu sanggup ya, dan Bapak untuk melakukan itu? Karena apa? Kekuatan dari Tuhan. Bapak dan Ibu bisa membagikan juga waktu untuk pelayanan, ya. Saudara, sebenarnya kita
ini banyak alasan manusia. Ya. Tapi saudara, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, mari kita ambil komitmen, ya. Kita harus bertekun. Ya. Bertekun itu berarti tidak ada waktu jeda, ya, istilahnya bolong-bolong gitu. Kadang kesibukan membuat kita tidak ada waktu dengan Tuhan. Kadang banyak perceraian terjadi di karena tidak ada waktu. Ya, waktu dengan keluarga. Masing-masing sibuk dengan kegiatannya sendiri. Bapak ke utara, ibu ke selatan, anak-anak ke timur. Ya, artinya hancur. Ya. Demikian juga saudara. Kalau kita tidak komitmen, kita tidak bertekun terus, ya, di dalam Tuhan, kita akan merasa hampa. Ya. Seperti tadi sopir itu saudara, nyanyi lagu sampai di mana sudah, dia merokok, dia menyalakan rokok. Sampai Kampung Harapan dia stop, dia beli minuman kopi, ya. Ini pegang apa ini rokok, terus sekarang dia minum lagi dengan tangan yang ini pegang setir yang kanan. Terus sekarang ini bagaimana ini rokok bisa sampai bibir, ini bukan kopinya, saudara. Sabar batin begitu saudara. Tambah lama ini bau terbakar apa ini? Ya, saudara, ini bau terbakar apa ini? Saudara, mesin ke apa ini? Sopir langsung mikir, yang ke Kampung Harapan ke sana lagi, mulai dulu dia buka pintu, dia kasih stop. Weh, ini kalau terbakar ini Oma Kanipa yang duluan lompat ini, ya. Tahu apa saudara? Rokoknya itu jatuh di celananya. Jadi rokok itu hanya celana tak bakar, ya saudara. Dia stop dia ini, dia lihat api, punggung api ada di lantai itu tidak sudah. Saya bilang syukur, saya bilang gitu. Untuk bukan mesin, saya bilang gitu. Ya, kenapa? Pagi sepikiran galau dengan lagu Ustaz Gilang, ya. Rokok dengan kopi, sama-sama pegang kiri, ya. Saudara soto bibir tapi rokoknya soto celana nih. Ya. Jadi saudara, mari kalau Tuhan ajar saudara dan saya, kita bersyukur. Buktinya Tuhan sayang saudara dan saya. Amin. Kadang masih satu lagi muncul. Ini mau apa lagi yang datang Tuhan, ya? Tapi firman Tuhan katakan apa? Sebab bumi yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kerbau itu saudara, ya, untuk dia mau apa ini? Biasa dipakai untuk menggali tanah persawahan itu saudara. Ini hidungnya ini dipakai tali, ya, supaya apa? Mudah dikendalikan, ya. Kalau kuda di leher, ya, kekang, namanya kekang, gitu. Supaya mudah dikendalikan saudara. Demikian juga saudara, mari kalau Tuhan ajar saudara dan saya, kita ikut saja. Karena apa? Semuanya mendatangkan kebaikan, ya. Berarti kita tinggal terima berkat apa yang akan saudara terima dari Tuhan, ya. Masing-masing porsinya berbeda saudara, ya. Saudara yang Tuhan kasihi, yang kedua kita tekun, dan bertekun itu tidak berhenti di tengah jalan. Nanti mulai tersinggung, terlalu ke gereja, bangun marah, terlalu ke gereja, ya. Bangun marah, setelah mau berdoa, makan tidak makan, tidurnya tidur, sebagai badan semua kiri kanan, ya. Alat-alat barang di rumah subak bumi, ya. Saudara yang saya kasih, bertekun itu penting saudara menjadi orang Kristen. Kalau orang dunia saja mereka bertekun sungguh-sungguh dalam usaha mereka, apa karena impian mereka sudah berhasil, sukses, bisa mengembangkan bisnis cabang-cabang, ya. Tanpa tekun tidak mungkin mereka berhasil. Demikian juga kita orang Kristen, ya. Iman kita harus tekun. Karena sungguh jadi non-stop sudah. Sudah Sabtu ipar ini, hari ipar. Saya lama ke pasar. Saya ke pasar sabar ini.
Mbak, mau lihat, Mbak mau lihat. Ini paman sakit, dong bawa atau orang pintar. Kenapa kok bawa orang pintar? Orang pintar Tuhan Yesus. Tidak, banyak insan itu juga pakai nama Tuhan Yesus. Lihat Mbak, ini paman ini orang ini slot, tahu kunci slot itu, ini ada keluar. Terus berdua, itu pakai darah ayam tak apa kan? Ini ada slot ini. Saya juga ini Pak, kita dapat ini ada penini, ada jauh nih Pak. Itu saya tahu berdua. Ada sembuh. Tapi dia kepikiran saya sakit lama ini, kiri kanan ini. Mbak orang banyak. Dia pakai nama Yesus. Ya, saudara. Karena apa, saudara? Dia tidak bertekun, tidak meneliti kebenaran firman Tuhan, tidak bertekun dalam Tuhan. Jadi asal orang bicara nama Yesus, orang misalnya yang sakit dapat sembuh, jadi bilang itu sudah betul, ya. Tapi gimana itu? Suatu saat, suatu baru di sana di suatu baru keluar dari ini, ada selalu setan. Jangan itu saja setan itu. Dia boleh pergi lagi di sana. Kalau kamu masih pergi ke sana, kamu percaya itu, saya tidak akan datang ke situ berdoa dari kamu. Ya, saudara, mari kita berhenti tengah jalan. Apapun yang Tuhan kasih buat saudara, saya tetap berhati, terima dengan penuh ucapan syukur. Ya, maka itu akan memuaskan batin saudara. Itulah pertama saja. Kalau dia tidak tekun, apakah dia bisa melihat hasil, menuai hasil yang dia setengah mati kerjakan itu? Kalau dia hanya tangan saja, sudah hujan apalagi bumi yang lebih mau rumput, tidak mau apa, tidak akan hasil baik, sudah tidak memuaskan, tidak maksimal, saudara. Yang ketiga, perintah Tuhan membawa berkat yang ketiga, yaitu sungguh-sungguh. Mari kita menaati seluruh saudara dan saya, sebagaimana Musa yang memerintahkan kepada Yosua, ya, sebelum dia meninggal, dia katakan apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian pelayananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, beruntung. Sampai di sini tidak mau dapat apa dikatakan akan beruntung. Ya? Kadang-kadang orang baru bilang, wih beruntung. Kenapa? Ya? Beruntung bukan kesehatan saja, sukacita dan sejahtera, ya, saudara. Kalau saudara cinta pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka apa, saudara? Kita ikut Tuhan juga sungguh-sungguh. Karena cinta itu tidak bisa dipaksa, saudara. Cinta itu tidak bisa pura-pura. Coba kalau pasangan saudara atau orang tua saudara, Mak, mama sayang kau, tapi hanya pura-pura saya sakit hati, saudara. Demikian juga kita cinta kepada Tuhan harus sungguh-sungguh, saudara. Seperti kalau kita harus memberi dengan ikhlas, dengan tulus, ya, tidak memberi karena terpaksa. Jadi kita melakukan itu, saudara, karena kecintaan kepada Tuhan kita Yesus. Mari kita renungkan cinta Allah begitu besar bagi dunia ini. Lebih dalam, lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kita menerima berkat yang kekal daripada Tuhan. Mari kita yang terakhir baca dari Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 16, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku,
Kita mau pergi merantau, mau pergi bertugas, itu kamu jadi ini kain merah, oh batang apa ini di pulau ini banyak ya. Dulu saya juga begitu waktu belum mengerti firman Tuhan ya. Oh supaya jadi dengan kuasa delapan ini, pi akar apa tuh daun apa suami apa ini pi taruh di kancing di dasar sini supaya sana kemari jangan ini suami untuk anak dalam perut atau bagaimana ya. Oh mungkin taruh gunting di bawah bantal ya. Oh taruh Alkitab di atas kepala supaya kita tak bisa jangan. Saudara, saya tanya tahu firman Tuhan, saya tak takut itu dan Alkitab dia taruh di kepala dia kopol saudara ya. Cuma saya tanda takut orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Allah, orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari, bukan di bibir saudara, tapi dalam hati, pikiran, dan hati. Saudara, kita ini disayangi Tuhan, kita diselamatkan, ditebus oleh darah yang mahal. Agar apa saudara? Agar lewat kehidupan kita yang baru, ya, kita dipakai Tuhan menjadi terang, menjadi saksi Kristus, agar nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang Kristen tidak mengerti karena dia tidak meneliti saudara, ya, dia tidak bertekun. Dia tidak sungguh-sungguh, dia pikir oh Tuhan Yesus sudah selamatkan saya, sudah habis. Dia mau bikin apa sesuka hati saya sudah. Tapi mereka lupa satu hal saudara. Allah menyelamatkan saudara dan saya. Agar apa saudara? Selain tadi kita mau meneliti kebenaran firman Tuhan, kita mau bertekun dan mau sungguh-sungguh. Agar kita memahami itu semuanya, kita menjadi apa? Pola pikir kita, tutur kata dan tindakan kita ini dirubah ke jalan yang benar. Sehingga apa? Kita menjadi terang, menjadi contoh. Kita ambil hak waris karakter Kristus itu agar nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang menyanjung dia datang kepada dia, ya. Itu. Tapi kalau kita firman Tuhan cuma di kulit saja, sehingga kita percaya dengan dukun-dukun, orang bawa atas nama Tuhan Yesus kita percaya, ya. Itu saudara. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, biarlah kita menyongsong hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan ini saudara. Kita akan merayakan Paskah apa? Supaya hidup saudara kita sekalian berhasil dan berbahagia. Mari kita harus sungguh-sungguh, kita bertekun, maju terus, jangan kita setengah-setengah. Supaya mujizat Tuhan itu terjadi. Kita sudah lihat kesaksian dari hamba Tuhan terdahulu, nabi-nabi terdahulu, laut pun hanya dengan tongkat diulurkan bisa terbelah. Hanya diulurkan saja batu mengeluarkan air, ya. Apalagi kita yang kecil-kecil ini, ya. Kita membantu di mata Tuhan banyak kecil-kecil saudara. Itu kita supaya payah saudara. Tapi apa saudara? Kasih Tuhan tidak akan pernah berkurang saudara. Walaupun kita diberi hati, tapi kita harus menghargai dan menghormati Tuhan Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Tuhan yang punya firman semakin menumbuh kembangkan agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh Allah, dan kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah komunitas, di kantor, di dalam rumah tangga, dimanapun saudara berada. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Tiada Duanya. Kita minta Ibu Gembala pimpin kita di depan. Hanya kasih Kristus yang mampu menerima saudara dan saya. Manusia itu, ya, tidak bisa menerima kita sepenuhnya. Pasangan kita saja juga tidak sepenuhnya menerima saudara dan saya. Belum pernah ada. Musik Kasih Tiada Duanya. Mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Lagu yang menceritakan tentang betapa dalam dan hebatnya kasih Yesus dalam hidup kita.
belum pernah ada kasih di dunia. Kita nyanyikan pujian ini sebagai satu bentuk syukur atas firman Tuhan yang sudah kita terima di pagi siang hari ini. Nyanyikan pujian yang Bapak Ibu bersama. Belum pernah ada kasih dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih Yesus, selain
Kita ada karena kasih-Nya. Kita diselamatkan karena kasih-Nya. Kita ditebus, kita dipulihkan, kita disembuhkan, kita diubahkan karena kasih Yesus. Mari terima firman Tuhan hari ini yang sudah kita terima, dan kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman ini terus terngiang-ngiang dalam hati, pikiran, pendengaran kami Tuhan, untuk selalu mengingatkan kami bahwa betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih indah di dunia ini selain kami hidup takut akan Engkau dan melakukan firman-Mu dengan segenap hati kami. Biar di masa-masa Advent, masa-masa penderitaan Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh meresapi kasih dan pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Oma Kanipa yang sudah melayani kebenaran firman-Mu. Kami minta berkat dan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, perlengkapi terus, tambahkan terus hikmat dan kuasa dan otoritas-Mu, sehingga kehidupan Oma, kesaksian Oma Kanipa terus bagi kami di Nehemia Adipura, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan setiap kami yang sudah menerima firman ini hari ini, kami minta kuasa Roh Kudus meneraikan firman ini dalam setiap kami. Kami pulang, kami akan keluar dari gedung gereja, kami akan kembali ke dalam aktivitas kehidupan kami dari Senin sampai Minggu kembali. Kami pegang firman-Mu ini Tuhan. Kami dengan sukacita, kami dengan kemenangan sorak-sorai, kami percaya firman ini mendarah daging dalam kami, dan firman ini menjadi rema, kekuatan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa. Biar yang kurang Tuhan terus tambah-tambahkan, yang lebih Tuhan ambil untuk kemuliaan nama-Mu. Yang hari ini datang dengan persoalan, dengan beban berat, firman Tuhan meneguhkan dan memberikan sukacita, pengharapan. Yang datang dengan sakit, penyakit, kelemahan tubuh, segala bentuk serangan-serangan apapun, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa firman-Mu, ya dan amin, dahsyat luar biasa, memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman ini. Haleluya. Semua yang sudah terima firman Tuhan katakan amin. Mari kita tepuk tangan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan dengan semua orang kudus di sepanjang abad dan segala zaman. Kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Dalam keadaan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah Minggu Raya pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan dan siap menerima berkat Tuhan. Dari Kidung Jemaat 410, tenanglah kini hatiku. Ayat yang pertama. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
apapun juga, sebab ada tangan Tuhan yang selalu memimpin langkah kita. Di tiap kerja kita merasakan tangan kasih-Nya. Mari kita sambut berkat Tuhan dan kita pulang. Angkat hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Murahlah atas umatmu kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai jemaat sekalian mulai siang hari ini terus kekal sampai Maranatha. Haleluya, pujilah Allah yang mulia. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk saudara dunia, atas berkatnya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk jemaat. Mari silakan ambil doa syukur dan menyerahkan kehidupan di uskup berjalan bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Shalom. Baik, saudara, kalau sebentar, maka dengan Minggu 3 Maret 2024 kegiatan ibadah bersama kita bertepatan dengan hari kegiatan besar DKI wilayah, maka diadakan nanti akan dilakukan pada minggu depan untuk ibadah bersama kita. Ibadah PKI Abu bertempat di gedung gereja dengan petugas nanti yang bertugas Saudara Ivana sebagai liturgi, PKS Joshua Runadi bertempat di gedung gereja. Ibadah tunas hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 bertempat di Adi Santro Rahaya jam 4 sore. Nanti yang bertugas bisa lihat di grup, nanti diinformasikan dengan alamat kantina. Berikut ibadah keluarga hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 bertempat di keluarga Bapak Jimmy Kaul dengan alamat Kangkei dengan liturgi Bapak dan Sinta dan PKS Bapak Kembali Iris. Berikut ibadah kaum pria tanggal hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 bertempat di Baparan Iris dengan alamat APO yang bertugas liturgi Bapak Dominant Matruti yang PKS Bapak Warga Bapak Sekuen. Baik, nomor 2 kegiatan pelayanan ini akan melayani pada hari Minggu pagi 10 Maret sebagai berikut. Penobar di kereta perdagangan SPH WS dari Leonardi dengan singer saudara Yohanes Dodi dan saudara Owen Kiris Yusuf, Bapak Doni Matruti dan Bapak Iwan Kusuro. Kolekta Bapak Rani Kiris
Ibu Messi Pakat, dan Ibu Santi Hilang. Informasi Saudara Ibu Rijani, doa pengantar Bapak Alfred Joni, membacakan Saudara Willy Rinaldi. 3. Info lain-lain, doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi bertempat di gedung gereja. Catatan sesuai dengan peraturan gereja lainnya dan disepakati bersama diwajibkan untuk yang terlibat dalam ibadah minggu pagi agar mengambil bagian dalam doa dan puasa. 2. Bagi yang berhalangan dan tidak bisa melalui pada hari ibadah minggu pagi maupun ibadah-ibadah konser yang berjalan dapat dilakukan di masing-masing koordinatornya, bahkan juga kepada sekretaris atau di pelayanan. 3. Atas nama gembala majelis pekerja dan jemaat GKI ini yang mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang pertama kali datang dan beribadah minggu pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun pribadi bagi Bapak Ibu jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus juga memberkati dan juga selamat ulang tahun pernikahan. Mungkin tambahan juga informasi kita bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak sekolah minggu, dari koordinator sekolah minggu akan ada jual sasar D2 dengan harga 100.000 1 kilo dan tekniknya sama. Jadi diharapkan bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak untuk menyupport bahasa sekolah minggu ini untuk dilakukan pasca kegiatan anak sekolah ini yang nanti diantarkan pada hari Senin. Jadi diwajibkan untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah ini untuk wajib untuk mengambil bahasa D2 yang sudah diorganisasikan oleh kepala sekolah ini. Diharapkan juga bagi Bapak Ibu saudara-saudari melihat kalau ada sampah di samping kiri kanan yang telah membawanya, kalau dibawa dan dibuang kepada tempatnya. Demikian Bapak Jemaat disampaikan atas pengertian Bapak Ibu Jemaat. Ucapkan terima kasih dan semoga memberkati kita di minggu yang berjalan. Shalom. Hari ini sudah selesai ibadah.